Halo, ketemu lagi pada sesi video kali ini masih dalam topik inovasi dan kreativitas. Mungkin kita sudah sering melihat banyak orang telah berhasil melaksanakan proses inovasi di banyak perusahaan saat ini. Banyak sekali startup yang berkembang dengan sangat baik. Salah satu pendukung utama yang ada saat ini yang kita tahu adalah teknologi. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan teknologi yang ada telah mempercepat banyak proses inovasi. Namun, apakah Anda pernah tahu bahwa seorang Steve Wozniak saat bekerja sebagai karyawan di Hewlett-Packard pernah ditolak sebanyak 5 kali saat dia menyampaikan proposal desain produk komputernya? Dan desain itu akhirnya menjadi produk dari perusahaan yang dia bangun bersama Steve Jobs, yaitu Apple Computer. Dan apakah Anda pernah tahu bahwa seorang komposer dunia yang sangat terkenal, Beethoven, pernah dikatakan oleh gurunya sebagai orang yang tidak punya harapan untuk menjadi seorang komposer? Kita sering merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Kita telah mengeluarkan segala niat untuk berinovasi, mengidentifikasi kebutuhan strategis dan operasional proses inovasi. Kita menyusun banyak proses ataupun pilihan menarik untuk melaksanakan proses inovasi itu. Kita juga telah memprediksi berbagai potensi penghambat yang mungkin akan muncul selama proses inovasi. Kita bahkan telah merancang proses eksperimen yang tepat untuk ditindaklanjuti, dan kita telah merekrut tim yang ideal. Namun, apakah semua itu akan memastikan bahwa organisasi di mana kita berada akan menerima secara langsung kecemerlangan ide inovasi yang kita cetuskan? Ternyata belum tentu. Terlihat dari banyak sekali kisah kegagalan inovasi bisnis yang selama ini terjadi. Seperti dua contoh yang saya berikan barusan. Saat kita meluncurkan produk baru di pasar dan pelanggan pertama kali menolaknya, kita biasanya tidak menyalahkan pelanggan. Kita akan memikirkan kembali strategi pemasaran untuk menargetkan pelanggan yang bersedia menjadi konsumen awal produk kita. Sebenarnya banyak inovator besar memulai proses inovasi mereka dalam organisasi dengan membangun satu wilayah kerja yang nyaman bagi mereka di bagian-bagian kecil organisasi. Wilayah ini lebih dikenal dengan istilah pulau kebebasan, di mana kita dan tim dapat menjalankan berbagai hal untuk mewujudkan proses menuju inovasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mendapatkan pulau kebebasan ini? Atau bagaimana kita membangun sebuah pulau kebebasan untuk kita berproses menuju inovasi? Sampai saat ini sudah banyak sekali macam konsep yang dikembangkan dari hasil penelitian maupun praktisi yang dikatakan sebagai cara-cara untuk memaksimalkan proses inovasi, yaitu cara-cara untuk membangun pulau kebebasan bagi para inovator untuk bisa bergerak lebih leluasa. Mana yang terbaik dari konsep-konsep ini? Pada video kali ini saya akan sampaikan 4 faktor dalam organisasi yang menjadi driver utama membangun pulau kebebasan bagi inovator. 4 faktor ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bakat atau potensi inovator. Berbagai penelitian menunjukkan 6 atribut yang membentuk profil inovator internal yang sukses adalah memiliki pemikiran inovatif, bersifat bebas dan otonomi, memahami dengan baik dan peka pada setiap perubahan pasar, bersifat proaktif, berani mengambil risiko yang tentunya diperhitungkan dengan baik, memiliki motivasi intrinsik untuk berinovasi dan ketajaman menyusun strategi. Maka sangat penting bagi tim yang berusaha untuk membangun sebuah pulau kebebasan harus mampu mendapatkan talent atau SDM dengan atribut seperti di atas. Jika kita bisa mendapatkan SDM dengan jenis bakat yang secara alami mahir dalam berinovasi, maka kita telah memiliki peluang lebih baik untuk berhasil. Faktor yang kedua dalam proses membangun pulau kebebasan adalah struktur organisasi. Meskipun tim kita telah memiliki bakat yang tepat, jika mereka harus beroperasi di bawah struktur yang menghalangi upaya mereka, masih mungkin belum akan efektif. Dalam hal membentuk struktur organisasi terbaik bagi proses inovasi, maka kita memerlukan kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mengejar inovasi. Di sini biasanya organisasi perlu memperhatikan dengan baik kebijakan-kebijakan terkait penganggaran biaya dan alokasi waktu untuk pola kerja karyawan.
Hal yang penting juga dalam struktur organisasi adalah terkait dengan penghargaan pada hasil kerja. Perlu ada sistem insentif yang menghargai proses inovasi. Salah satu hambatan inovasi yang paling sering timbul adalah sistem penghargaan yang hanya mengakui pengembalian jangka pendek. Organisasi harus bisa melakukan rekognisi pada capaian-capaian kecil dalam proses inovasi yang berjalan, bukan hanya keberhasilan besar dalam jangka pendek. Penghargaan atau imbalan yang diberikan pada setiap capaian tidak harus berupa uang, terutama jika memang orang termotivasi secara intrinsik. Organisasi dengan struktur yang baik biasanya akan bisa menerima dengan baik setiap konsekuensi karena pengambilan langkah yang selalu memiliki risiko. Maka kita perlu memahami kondisi kita. Masih bisa mendapatkan promosi saat upaya inovasi gagal atau apakah itu merugikan karir? Carilah area di mana kita bisa mengambil risiko dan kembali dari kegagalan yang terjadi. Hal penting untuk menciptakan struktur organisasi yang baik adalah kebebasan berorganisasi. Ide-ide baru seringkali menuntut tim untuk bisa melakukan koordinasi lintas fungsi. Maka kita pasti akan memerlukan ruang yang lebih bebas untuk mengerjakan proyek di luar lingkup peran formal yang ada jika kita ingin berinovasi. Jadi, faktor kedua, dengan struktur organisasi yang kuat dan fleksibel dalam bergerak, akan sangat mendukung terciptanya sebuah pulau kebebasan inovasi yang lebih baik. Faktor ketiga, pendukung untuk proses membangun pulau kebebasan dalam berinovasi adalah budaya atau culture. Bahkan dengan bakat yang tepat, struktur organisasi yang memberdayakan, upaya tim masih mungkin akan gagal, dan inovasi kemungkinan akan gagal jika proses yang ada tidak didukung dengan budaya kerja maupun budaya organisasi yang tepat. Setiap organisasi pada dasarnya mungkin mempertahankan norma budaya tertentu. Karakteristik budaya yang berkorelasi dengan tingkat inovasi yang lebih tinggi berhubungan erat dengan beberapa hal. Seperti misalnya, kebiasaan untuk mau merayakan pemikiran inovatif dan pendekatan baru yang dihasilkan oleh anggota tim. Ini sangat penting. Budaya organisasi juga mampu mendorong orang untuk mengambil tindakan tanpa selalu meminta izin atau menunggu arahan. Sering kita sebut dengan sifat ini sebagai aktif dan proaktif. Budaya kerja yang mampu membangun dan menghadirkan ide-ide baru dan wawasan tentang pelanggan, persaingan, dan dinamika pasar yang terus berubah. Ini juga sangat penting. Kemudian, budaya organisasi juga harus memungkinkan dan bahkan mendorong pengambilan risiko yang tentunya telah diperhitungkan dengan baik. Itu adalah faktor ketiga, yaitu membangun budaya organisasi yang kuat dan fleksibel. Dan faktor keempat yang sangat penting dalam proses membangun pulau kebebasan berinovasi adalah kepemimpinan. Memiliki SDM yang berkualitas di bawah struktur yang tepat dan didukung oleh budaya yang tepat masih mungkin menghasilkan kesuksesan sementara. Jika tim belum memiliki kepemimpinan yang melakukan hal yang benar secara berkelanjutan. Sudah banyak hasil penelitian dan inovator yang berhasil, mereka mengatakan bahwa perubahan harus dimulai dari atas. Tentu di antara kita mungkin banyak yang tidak memiliki kekuatan formal untuk mempengaruhi perilaku pemimpin kita. Namun penting untuk kita semua memahami bagaimana karakter pemimpin yang akan bisa melakukan hal yang benar untuk mendorong sebuah proses inovasi. Pemimpin yang akan mendorong proses inovasi tentunya adalah pemimpin yang mau memprioritaskan inovasi. Maka keberhasilan proses inovasi akan dicapai jika pemimpin mau menempatkan proyek inovasi sebagai agenda teratas dari banyak pekerjaan yang harus dikelolanya. Berikutnya, pemimpin harus mau menarik dan mengembangkan bakat-bakat inovatif dan membangun karakter SDM yang sesuai dengan karakter inovator sukses. Pemimpin juga perlu menciptakan struktur organisasi yang mendorong inovasi. Pemimpin yang secara proaktif berupaya mengaktifkan atau memfasilitasi inovasi dengan sumber daya, penghargaan, mendorong keberanian anggota untuk mengambil risiko, dan kebebasan organisasi yang lebih fleksibel. Ini adalah contoh pemimpin yang mendukung inovasi. Pemimpin harus memiliki budaya kurasi, yaitu pemimpin yang secara aktif berusaha mengidentifikasi pola tindakan yang akan mendorong inovasi, membangun semangat dan norma-norma pemikiran inovatif, otonomi dan proaktif, kesadaran pasar, dan berani mengambil risiko.
Oke, jadi itu tadi adalah 4 faktor dalam organisasi yang akan menjadi driver utama membangun pulau kebebasan bagi para inovator untuk bisa bergerak lebih bebas. Saya rangkum kembali. Faktor pertama, bakat atau potensi inovator. SDM yang memahami dengan baik dan peka pada setiap perubahan pasar, bersifat proaktif, berani mengambil risiko, yang tentunya diperhitungkan dengan baik, memiliki motivasi intrinsik dan ketajaman menyusun strategi. Faktor yang kedua, dengan struktur organisasi yang kuat dan fleksibel dalam bergerak. Ketiga, karakteristik budaya yang berkorelasi dengan tingkat inovasi internal yang lebih tinggi, mampu membangun dan menghadirkan ide-ide baru. Dan terakhir, faktor keempat adalah kepemimpinan yang kuat dan mendukung proses inovasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.